Waalaikumsalam, Mbak. Silakan masuk. Mbak Windia, silakan Mbak duduk. Selamat malam, Mbak Windia. Selamat malam, Bu Bidan. Sebelumnya ada keperluan apa ya, Mbak? Sebelumnya, Bu Bidan, saya di sini ingin menunda kehamilan saya agar tidak mempunyai momongan 5 tahun ke depan, Bu Bidan. Oh, begitu ya, Mbak. Apakah ada alasan lainnya? Alasannya, Bu Bidan, karena saya juga sibuk bekerja dan juga mengurus anak saya yang baru berusia 2 tahun, Bu Bidan. Jadi ya masih ingin fokus mengurus anak saya satu orang itu aja dulu, Bu Bidan. Oh, begitu ya, Mbak. Baik. Hal itu memang normal karena kan lebih banyak pekerjaan Mbak. Baik, sebelumnya mohon maaf Mbak. Mbak datang ke sini sendiri atau didampingi suami? Didampingi sama saudara perempuan saya, Bu. Itu ada yang nunggu di luar. Soalnya suami saya lagi ada urusan di luar kota, Bu. Jadi nggak bisa nemenin saya ke sini. Oh, begitu. Baiklah, nggak apa-apa. Dan usia Bu Windia berapa? 23 tahun, Ibu. 23 tahun. Sebelumnya, apakah Mbak sudah ada gambaran untuk KB ini? Sebelumnya saya sudah mencari-cari informasi seperti di Google tentang informasi alat kontrasepsi, dan saya telah membaca banyak alat kontrasepsi dan saya memutuskan untuk memilih kontrasepsi IUD. Dan ini juga sudah saya bicarakan bersama suami saya, dan suami saya juga setuju saya untuk memilih alat kontrasepsi IUD tersebut. Wah, Mbak pintar sekali dalam hal ini. Alangkah baiknya memang seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang IUD agar Mbak lebih paham lagi. Jadi, IUD itu adalah intrauterine device atau biasa disebut dengan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Alat tersebut adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, dan alat tersebut terbuat dari plastik fleksibel yang lentur, mempunyai lilitan tembaga, serta juga mengandung hormon. Dan dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina, serta mempunyai benang. IUD juga mengandung hormon steroid adalah progestin yang mengandung progesteron, dari Mirena yang mengandung levonorgestrel. Ya, Ibu Bidan. Dari kontrasepsi IUD tersebut, apakah ada mempunyai manfaat tersendiri, Ibu Bidan? Sangat banyak mempunyai manfaat. Beberapa akan saya sebutkan. Yang pertama ada efektif mencegah kehamilan dengan tingkat keberhasilan yaitu 98-99% selama 5 tahun penggunaannya. Yang kedua dapat digunakan oleh hampir semua wanita. Dan yang ketiga melindungi jangka panjang bahkan hingga 10 tahun tergantung merek. Ternyata itu IUD juga mempunyai banyak merek-merek. Dan yang keempat tidak mengganggu aktivitas seksual. Yang kelima cocok untuk ibu menyusui. Yang keenam saat dilepas kesuburan akan kembali dan bisa hamil lagi. Yang ketujuh bisa digunakan oleh wanita yang sedang menjalani pengobatan apapun. Yang kedelapan tidak menyebabkan penambahan berat badan. Yang kesembilan tidak memengaruhi suasana hati dan gairah seksual. Yang kesepuluh cocok digunakan oleh wanita yang tidak bisa memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen. Jadi Ibu, IUD ini sangat cocok untuk wanita, apalagi wanita ini kan banyak nih yang nggak mau berat badannya yang bertambah gitu. Jadi IUD ini sangat cocok. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Adapun keaktivitasannya apa ya Bu dari kontrasepsi IUD ini? Nah, IUD ini sangat efektif banget, di mana 0,5 sampai 1 kehamilan perempuan selama 1 tahun pertama penggunaan. Baik, saya juga akan menjelaskan cara kerja AKDR atau IUD ini.
Jadi yang pertama menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi karena adanya ion tembaga yang dikeluarkan AKDR atau IUD ini dengan cover menyebabkan gangguan gerak spermatozoa. Yang kedua, mencegah sperma dan ovum bertemu dengan mempengaruhi kemampuan sperma agar tidak mampu fertilisasi, mempengaruhi implantasi sebelum ovum mencapai kavum uteri dan menghalangi implantasi embrio pada endometrium. Jadi begitu. Adapun apakah dari kontrasepsi IUD ini memiliki efek samping, Ibu? Untuk efek samping akan saya jelaskan. Jadi efek samping AKDR atau IUD ini yang pertama adanya perubahan siklus haid yang memang umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan pemakaian. Yang kedua, haid lebih lama dan banyak. Yang ketiga, pendarahan atau spotting antar menstruasi. Dan yang keempat, saat haid akan lebih sakit. Yang kelima, merasakan sakit dan kejang selama 3-5 hari setelah pemasangan. Yang keenam, pendarahan berat pada waktu haid atau diantaranya yang memungkinkan penyebab anemia. Yang ketujuh, perforasi dinding uterus atau sangat jarang apabila pemasangannya benar. Dan di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian untuk pemasangan IUD ini. Adapun keuntungannya yang pertama yaitu efektif dengan proteksi jangka panjang yaitu selama 1 tahun. Yang kedua, tidak mengganggu hubungan suami istri atau berhubungan badan. Yang ketiga, tidak berpengaruh terhadap ASI. Yang keempat, kesuburan segera kembali sudah IUD diangkat. Dan yang kelima, efek sampingnya sangat kecil. Adapun kerugiannya pada IUD ini yang pertama, tidak bisa melindungi dari penyakit IMS atau infeksi menular seksual. Yang kedua, meningkatkan risiko menorragia atau pendarahan menstruasi yang berlebihan. Yang ketiga, jika seseorang wanita terkena penyakit menular seksual saat memakai KB jenis ini, risiko penyakit radang panggul dapat meningkat jika tidak segera mendapatkan pengobatan. Jadi hal itu harus dirujuk ke yang lebih beranalogi seperti dokter. Iya, terima kasih, Ibu. Dan adapun yang keempat, kerugiannya ada risiko kehamilan ektopik yang lebih tinggi jika pembuahan terjadi dengan IUD. Meskipun kehamilan sangat jarang dengan metode hal ini. Jadi begitu. Adakah indikasi dari alat kontrasepsi IUD ini, Ibu? Ada, Mbak. Yang pertama usia reproduktif. Yang kedua, keadaan nulipara. Yang ketiga, menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Yang keempat, perempuan menyusui yang menginginkan kontrasepsi. Yang kelima, setelah menyusui dan tidak ingin menyusui bayinya. Yang keenam, setelah abortus dan tidak terlihat adanya infeksi. Yang ketujuh, perempuan dengan risiko rendah IMS atau infeksi menular seksual. Yang kedelapan, tidak menghendaki metode hormonal. Yang kesembilan, tidak menyukai untuk mengingat-ingat minum pil setiap hari. Yang ke-10, tidak menghendaki kehamilan setelah 1-5 hari senggama atau belum badan. Dan di sini saya akan menyebutkan juga kontraindikasinya. Kontra tersebut yaitu yang pertama ada menderitanya anemia, penderita kanker atau infeksi traktus genitalis. Ada juga memiliki kavum uterus yang tidak normal dan menderita TBC pelvic, kanker serviks dan menderita HIV atau AIDS. Lalu ada juga ketuban pecah sebelum waktunya dan infeksi intrapartum serta pendarahan postpartum. Adapun alat kontrasepsi ini dapat dipasang dalam keadaan apa aja, Ibu? Baik, untuk IUD ini dapat dipasang dalam keadaan yang pertama sewaktu haid sedang berlangsung. Yang kedua dapat dilakukan pada hari-hari pertama atau pada hari-hari terakhir haid, yang dimana pemasangan lebih mudah karena serviks pada waktu itu agak terbuka dan lembek. Dan rasa nyeri tidak juga seberapa dirasakan atau lebih lebih enakan gitu. Gak yang terlalu nyut banget. Ya, terus yang ketiga pendarahan yang timbul sebagai akibat pemasangan tidak seberapa yang dirasakan.
Terus yang keempat, kemungkinan pemasangan IUD pada uterus yang sedang hamil tidak ada. Lalu untuk kelanjutannya, sewaktu pasca salin, bila pemasangan IUD tidak dilakukan dalam waktu seminggu setelah bersalin, sebaiknya IUD ditangguhkan sampai 6-8 minggu 24 postpartum karena jika pemasangan IUD dilakukan antara minggu kedua dan minggu ke-6 setelah partus, bahaya perforasi atau eksplorasi lebih besar. Yang keempat, beberapa hari setelah haid terakhir. Terima kasih Ibu atas penjelasan yang Ibu berikan. Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf Ibu, saya ingin bertanya apakah Ibu pernah ada gangguan pada reproduksinya? Ya, sebelumnya syukur alhamdulillah Ibu, saya tidak ada mengalami gangguan reproduksi dan untuk suami saya juga tidak ada mengalami gangguan pada reproduksi juga Ibu. Alhamdulillah hal itu insya Allah akan berjalan dengan lancar jika Ibu akan memasang alat kontrasepsi IUD jika tidak ada permasalahan. Iya Ibu. Baik, sekian penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, boleh Ibu sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Ya Ibu, tadi sudah saya tanyakan ya Ibu, jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan Ibu. Baik, Mbak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau penuturan kata saya yang belum mudah dipahami. Mbak boleh bertanya kembali kepada saya atau datang kembali kepada saya di sini. Dan terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Selamat malam Ibu, saya izin pamit ya Ibu ya. Baik, selamat malam Mbak.